Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlidiah Ayu Permatasari, NIM 151190125 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan negara kesatuan dan negara federal yang akan saya bagi ke dalam 3 video sehingga nantinya akan ada part 1, kedua, dan ketiga yang masing-masing videonya akan berbeda setiap negaranya. Di materi yang akan saya sampaikan akan terdapat konstitusi suatu negara, kemudian lembaga eksekutif, kemudian lembaga legislatif, dan ada tentara dan polisi di negara yang akan saya sampaikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memperbaiki nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Teori Perbandingan Politik yang diampu oleh Bapak Hikmatul Akbar SIPMSI dan mengajak teman-teman semua yang menonton video ini agar mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan materi yang akan saya sampaikan di video ini. Baik teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama lagi, marilah kita menuju ke pembahasannya. Di part 1 kali ini saya akan menyampaikan tentang negara yang terletak di benua Eropa, yaitu Finlandia. Finlandia memiliki luas wilayah 338.145 km persegi yang beribu kota di Helsinki. Negara ini menerapkan sistem demokrasi parlementer di mana bentuk negaranya adalah kesatuan dan jenis kekuasaannya adalah republik. Finlandia terdiri atas 19 region atau makunta yang memiliki satu kelompok kepentingan SOOL, kemudian memiliki 8 partai politik, dan lembaga eksekutifnya adalah presiden yang mana saat ini dijabat oleh Sauli Niinisto, kemudian kabinet perdana menteri, Sanna Marin, kemudian pemerintahannya kabinet kolektif kolega. Kemudian ada lembaga legislatifnya, parlemen, berisi 200 anggota yang bisa mengubah konstitusi dan memveto presiden. Konstitusi yang ada pada Finlandia pada tanggal 1 Maret 2000 menentukan dasar struktur dan organisasi pemerintah serta hak-hak penduduk di Finlandia. Antara lain, Finland is a sovereign republic. Kemudian, the power of the states in Finland are vested in people who are represented by the parliament. Kemudian pembagian kekuasaan legis parlemen dan wilayah teritorial Finland tidak bisa dibagi dan batas nasional hanya boleh diubah oleh parlemen. Militer dan polisi yang ada di Finland, yang pertama Finnish Defence Force, seperti Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, sama halnya dengan di Indonesia, di mana kepala pertahanannya adalah Timo Kivinen, Menteri Pertahanan Antti Kaikkonen, berisikan 8.000 staf dan 25.000 conscripts. Kemudian Police of Finland, Finnish Border Guard saat perang akan berubah menjadi Finnish Defence Force. Presiden Finlandia adalah kepala negara, memimpin kebijakan luar negeri dan komandan-in-chief dari Angkatan Pertahanan. Perdana Menteri Finlandia adalah kepala pemerintahan, serta kekuasaan eksekutifnya dilaksanakan oleh pemerintah, kekuasaan legislatifnya dipegang oleh Parlemen Finlandia, dan pemerintah memiliki hak terbatas untuk mengamandemen atau memperpanjang undang-undang yang ada. Presiden memiliki hak veto atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh parlemen, serta presiden memiliki beberapa kekuatan penting. Kebijakan luar negeri Finlandia bekerja sama dengan kabinet dan yang berlaku untuk hal-hal mengenai keamanan nasional yang ada di Finlandia. Kekuasaan eksekutifnya utama itu terletak pada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Finlandia menikmati kebebasan individu dan berpolitik, di mana hak pilihnya bersifat universal. Partai politik di Finlandia menganut sistem politik multipartai yang kemudian mengenai proses rekrutmen politiknya. Finlandia melaksanakan pemilu dalam jangka waktu yang kurang lebih 3 tahun sekali, di mana badan eksekutif Finlandia diduduki oleh parlemen, kemudian parlemen itu sendiri juga diduduki oleh majelis tinggi yaitu senat yang wewenangnya terbatas. Senat juga terkadang disebut dengan House of Review. Untuk badan eksekutif di Finlandia, Perdana Menteri dan Menteri merupakan anggota dari House of Representative, berasal dari partai politik mayoritas di House of Representative.
Kemudian untuk badan yudikatif sama halnya dengan kejaksaan yang diduduki oleh Mahkamah Agung dan pengadilan federal lainnya. Konstitusi Finlandia dan tempatnya dalam sistem peradilan yang tidak biasa bahwa tidak ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang tidak memiliki hak yang tegas untuk menyatakan hukum konstitusional. Finlandia memilih pada tingkat nasional, kepala negara, presiden, dan legislatif. Presiden dipilih untuk masa jabatan 6 tahun oleh rakyat. Parlemen memiliki 200 anggota, dipilih untuk masa jabatan 4 tahun oleh perwakilan proporsional dalam pemilihan multi kursi. Finlandia yang menerapkan sistem politik multipartai memiliki 3 partai yang sangat kuat, di mana ketiganya ini adalah partai yang saling berkaitan satu sama lain, diharuskan untuk saling bekerja sama dan tidak boleh untuk memanfaatkan kekuasaannya saja. Akan tetapi 3 partai kuat ini harus saling berkoalisi satu sama lain untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik. Sekian video presentasi dari saya. Jika terdapat banyak salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.